Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di video tips motion graphic DaVinci Resolve bagian Fusion. Oke, di video kali ini kita akan belajar beberapa tips agar motion grafiknya itu lebih cepat dan lebih enak. Oke, langsung saja. Oke, di tips yang pertama kita kasih nama navigasi cepat. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin mencari node yang teman-teman inginkan, biasanya kan teman-teman masuk ke efek dan cari satu persatu di sini mana nih kan ya. Nah, itu kan biasanya ribet dan lama. Ada cara cepatnya, itu menggunakan shortcut shift spasi. Nah, jadi akan muncul pop-up select tool. Di sini teman-teman bisa cari saja efek atau tools yang teman-teman inginkan, misalnya vignette ya, kita add dan tahan shift, masukkan ke sini dan barilah vignettes dan atur di inspektor untuk detail-detailnya seperti itu ya. Jadi navigasi cepatnya shortcutnya shift spasi. Baiklah, selanjutnya di tips yang kedua yaitu animasi halus. Nah, bisa jika teman-teman sudah membuat sebuah keyframe dan membuat animasi, maka teman-teman akan mendapatkan secara default yaitu animasinya datar ya, atau linear seperti ini, nggak ada karakteristiknya ya, hanya datar. Nah, gimana caranya agar animasinya smooth? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya spline editor. Teman-teman bisa buka di bagian pojok kanan atas, ada yang namanya spline. Nah, di sini ada pop-up seperti ini. Teman-teman, saya saranin di titik 3 pilih yang namanya show only select toolnya nyala ya, only show only selected tool. Jadi jika teman-teman tadi mentransform atau menganimasikan transform di sini, jika kita klik maka akan muncul detail animasinya. Jika kita hidupin, nah keyframe-nya kelihatan ya, animasinya garis lurus ya seperti ini. Nah, gimana agar smooth? Teman-teman bisa Ctrl A untuk menseleksi semua keyframe dan tekan S untuk smooth. Nah, jadi seperti ini kurvanya. Jadi secara nggak langsung animasinya akan lebih berkarakteristik dan lebih enak dilihat. Jika teman-teman masih kurang, teman-teman bisa atur bagian handle-nya, misalnya seperti ini ditarik, yang ini juga ditarik. Nah, jadi maksudnya apa? Jika kita lihat, oke, teman-teman bisa lihat, jadi dari awal dia itu melambat, kemudian jika kurvanya curam seperti ini maka animasinya akan cepat, dan jika datar kembali maka animasinya akan melambat. Jadi melambat, cepat, dan melambat. Ada banyak sekali model kurva. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar, mungkin akan saya buat tutorialnya. Oke, itulah tips yang kedua untuk spline editor. Baiklah, di tips yang ketiga kita kasih nama shape nodes. Nah, apa itu? Jadi di bagian motion graphic kan biasanya tentu saja kita banyak mainin shape atau bentuk-bentuk itu ya, seperti kotak, lingkaran, dan yang lainnya. Nah, cara yang paling umum biasanya itu kita menggunakan background, kemudian kita masking. Nah, seperti kasus yang ini ya. Di sini ada background seperti biasanya, dan kita masking menggunakan rectangle contohnya, atau ada ellipse, ada rectangle, ada yang lain-lainnya. Di sini biasanya kita menggunakan hal tersebut. Nah, saran saya jika teman-teman menggunakan banyak shapes ya yang memberatkan device teman-teman, saya saranin untuk menggunakan nodes yang berbeda. Apa itu? Namanya adalah kita shift spasi untuk mencari, dan cari aja di sini namanya S ya. Di depannya harus ada S, kemudian rectangle. Nah, seperti ini ada S, rectangle. Jika kita tekan add dan jika kita lihat di preview, dia itu akan menghasilkan sebuah shape rectangle kotak seperti itu. Apa bedanya dengan yang ini? Ya, saya rasa yang ini lebih ringan karena ini setahu saya itu datanya berbentuk vektor. Jadi akan lebih ringan jika banyak sekali shapes yang teman mainkan. Ya, karena kalau yang ini kalau nggak salah menggunakan data raster gitulah ya, jadi lebih berat. Yang ini vektor, yang ini raster gitu. Nah, untuk memasukkan ini ke media out agar bisa di render, teman-teman nggak bisa langsung masukin begitu saja tuh, nggak bisa ya. Kenapa? Karena di sini vektornya ini perlu di render terlebih dahulu. Jadi kita memerlukan sebuah nodes baru, yaitu shift spasi dan cari S
render. Nah, ini namanya S render. Masukin dan pastikan ini terhubung, baru bisa masukkan ke media out. Oke, seperti itu ya, masuk ke media out. Jadi ada basicnya, ada rectangle, ada offsetnya, di render terlebih dahulu baru masuk ke media out. Nah, apa untungnya dari yang ini, yang vektor dengan yang raster ini? Yang vektor menurut saya lebih fleksibel dan fiturnya lumayan lebih banyak menurut saya lah ya. Nah, selain rectangle juga ada yang namanya itu shift spasi, kita cari namanya S ellipse, ini untuk yang lingkaran. Nah, di sini teman-teman bisa menggabungkan keduanya itu dengan suatu fitur. Jika teman-teman langsung masukkan aja, nanti akan memunculkan S merge ya. Kita bisa atur seperti ini biar kelihatan. Oke. Nah, seperti itu ya. Jika teman-teman di bagian grup yang ini, dia itu memiliki sebuah fitur yang menurut saya lebih bagus, yaitu namanya shift spasi S boolean, S bool ya. Ini sangat bagus karena ini bisa menggabungkan atau mengoperasikan dua shape sekaligus. Jadi apa maksudnya? Saya akan hapus S merge nya, saya akan masukkan S boolean ini di bagian di sini. Tahan shift untuk masukkannya ke tengah. Nah, teman-teman lihat, S rectangle-nya saya masukkan ke input kuning dan ellipse-nya saya masukkan ke hijau. Nah, apa yang terjadi? Kalian bisa lihat shapes-nya berubah. Jadi operasi di bagian S boolean ini ada namanya operasi intersection, union, subtract, dan yang lainnya. Nah, biasanya ini untuk membuat shape-shape baru ya. Jadi dari dua gabungan shape bisa mengubahnya menjadi shape baru seperti ini misalnya di bagian subtract. Nah, sebenarnya kalau pakai cara yang umum itu juga bisa, tapi menurut saya ini agak lebih ribet. Dan yang ini lebih simpel dengan cara yang grup S ini, ya lebih vektor dan lebih simple dan lebih ringan menurut saya. Karena memiliki S boolean ini juga cukup menarik lah menurut saya untuk membuat shape-shapes yang lebih menarik gitu. Jadi teman-teman jika ingin membuat shape, saya saranin menggunakan yang ini daripada yang biasanya. Oke, itu tips yang ketiga. Baiklah, selanjutnya tips yang keempat yaitu fitur instancing atau copy paste pintar. Ya, copy paste pintar. Apa maksudnya? Nah, misalnya di sini teman-teman memiliki sebuah objek, misalnya shape seperti ini, dan memiliki kategori warna. Ya, warnanya itu kita itu inginnya sama semua. Ya, ini ada 5 shapes dan saya ingin shape-nya itu warnanya sama semua. Jika kita pilih salah satu dan kita ubah, maka yang berubah itu hanya satu, yang lainnya nggak ngikut. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan yang namanya copy paste instancing gitu ya. Instancing. Nah, gimana caranya? Saya akan hapus keempat yang ini. Saya akan seleksi yang pertama dan saya akan copy, Ctrl C biasa, dan saya akan Ctrl Shift V ya, bukan yang V biasa gini tanpa shift, maka dia nggak ada instancingnya. Tapi jika kita Ctrl Shift V, maka akan ada garis hijau seperti itu dan ada instance seperti itu. Maksudnya apa? Jadi atribut ini itu jika kita ubah, maka yang ini juga akan ikut terubah ya, ada tanda hijau-hijau seperti itu. Nah, saya akan buat sampai 4 kali, jadi V lagi, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V. Dan saya akan sambungin ini ke sini, ini ke sini. Oke, jadi memiliki 5 warna ya. Nah, sebelumnya jika kita mengubah satu warna ini, yang lainnya nggak ngikut. Tapi sekarang, tuh teman-teman bisa lihat, sekarang semuanya ikut berubah. Ya, itulah fitur dari salah satu dari instance copy paste pintar ini. Ya, jadi misalnya teman-teman main motion graphic dan warnanya itu ingin konsisten gitu ya, bisa menggunakan fitur seperti ini. Baiklah, itu dah fitur atau tips yang keempat. Baiklah, selanjutnya tips yang kelima yaitu animasi per huruf untuk teks ya. Nah, gimana itu modelnya? Jadi teman-teman bisa lihat di preview di sini.
Nah, teman-teman bisa lihat animasinya itu per huruf ya, nggak biasanya. Kalau biasanya kan langsung semua hurufnya teranimasikan. Nah, tapi gimana caranya agar animasinya itu per huruf? Oke, caranya cukup simple. Kita menggunakan modifier yang bernama follower. Nah, di bagian teks ini akan saya potong aja. Kita akan buat teks baru. Ini teks, kita tempel di sini dan saya akan sambungkan ke merge yang di sini. Dan kita ketikkan misalnya tipografi seperti itu. Teman-teman bisa atur font, bisa atur size-nya. Oke, jika udah, nah gimana cara menganimasikan per huruf? Yaitu teman-teman bisa buka inspektor pastinya. Di bagian teks kita klik kanan, di situ ada yang namanya follower. Nah, teman-teman bisa klik tersebut dan di sini akan ada muncul tab modifier. Nah, teman-teman bisa buka itu. Nah, di sini ada beberapa fitur, timing dan yang lainnya. Di sini kita bisa atur di bagian timing. Yang paling krusial itu biasanya di bagian delay. Nah, teman-teman bisa naikin aja misalnya menjadi berapa gitu ya. Kemudian di sini belum ada animasi sama sekali. Nah, gimana cara menambahkan sebuah animasi? Yaitu menggunakan keyframe. Misalnya kita mau apa nih? Misalnya kita mau animasi per huruf untuk di bagian opasitasnya yang ini ya. Nah, untuk caranya itu kita arahkan dulu playhead kita ke 0 atau yang pertama. Kemudian opasitasnya akan saya animasikan dengan memunculkan keyframe. Dan saya akan nolkan ya, jadi dia nggak ada dulu kemudian menjadi ada. Dan saya akan arahkan mungkin beberapa frame, misalnya 80 frame di sini. Dan opasitasnya akan saya naikin menjadi 1 ya, jadi ada keyframe baru. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang jika kita play tuh animasinya dari kiri ke kanan per huruf seperti itu ya. Nah, untuk mengatur gimana modelnya itu teman-teman bisa atur di bagian timing. Nah, di sini ada all karakter, karakter name, ada automatic atau rect to live, misalnya dari kanan ke kiri. Dan delaynya juga teman-teman bisa atur, misalnya agak lama munculnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini cukup bagus untuk membuat sebuah motion graphic di bagian teks seperti itulah ya. Nah, jika teman-teman ingin pelajari tentang lanjut tentang follower ini apa aja yang bisa dimaksimalkan fiturnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar, mungkin akan saya buatkan tutorial lebih lanjut tentang ini. Baiklah, selanjutnya di tips yang keenam yaitu adalah gerakan random. Nah, biasanya di motion graphic itu teman-teman ingin membuat sebuah objek itu bergeraknya secara random. Nah, gimana caranya? Di sini kita punya sebuah shape dan ini previewnya ya modelnya. Nah, seperti itu gerakannya random. Gimana caranya itu? Di sini saya menggunakan sebuah transform untuk menggerakkan secara random. Saya akan mereset dulu transformnya, tekan reset di sini. Oke, sekarang shape-nya itu diam aja. Nah, misalnya teman-teman ingin gerakan random cara posisi X dan posisi Y, itu ada di bagian transform, center X, center Y seperti ini. Teman-teman bisa seleksi dan klik kanan di bagian center di sini dan pilih modify width dan pilih perturb. Ya, namanya perturb. Nah, setelah perturb di sini akan terbuka sebuah modifier dan akan ada animasi keyframe seperti itu. Teman-teman ke modifiernya di sini teman-teman bisa atur gimana value dari gerakan randomnya. Misalnya strength ingin diperkecil, hubanya ingin diperkecil, speednya ingin diperbesar seperti itu. Dan teman-teman bisa melihat hasil dari gerakan random untuk bagian posisi. Dia nggak hanya bisa posisi, juga bisa size, angle, dan yang lain-lainnya. Teman-teman bisa bereksperimen aja ya. Namanya adalah perturb, modifier perturb seperti ini. Oke, itu tips yang ke-6. Baiklah, selanjutnya tips yang ke-7 yaitu expression, atau bisa disebut automasi atau codingan lah ya. Jadi di sini kita bisa melakukan hal coding juga. Nah, misalnya saya ingin shapes ini dia itu ingin muter terus, animasinya berjalan terus. Bagaimana caranya? Nah, di situ kita bisa menggunakan salah satu fitur yang namanya expression. Nah, jika teman-teman lihat di sini saya sudah memiliki shape dan saya sudah menambahkan sebuah transform yang akan saya animasikan di bagian angle. Nah, jadi saya ingin shape ini memutar terus. Nah ya, nah gimana caranya?
Saya pilih di bagian angel ini, di bagian inspector angel, klik kanan dan pilih yang namanya expression. Ada fitur expression. Nah, di sini teman-teman bisa masukin sebuah codingan lah ya. Nah, di sini codingan paling simple yaitu adalah time dikalikan. Kali itu teman-teman bisa menggunakan bintang, dan misalnya kali 4 seperti itu. Apa maksudnya? Jadi setiap satu frame akan dikalikan 4, jadi nilainya adalah 4 ya. Frame kedua kan 2 ya, jadi 2 dikali 4, jadi value-nya 8. Dan karena frame-nya terus bertambah, maka otomatis nilainya juga akan selalu bertambah, sehingga di sini animasinya akan selalu terus-menerus seperti itu. Nah, ini paling simpelnya ya, salah satu expression paling simpel. Sehingga angelnya ini nggak hanya angel, size juga bisa menggunakan expression dan yang lain-lainnya. Nah, jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang kode apa saja yang bagian expression ini, teman-teman bisa lihat di website saya, ada link di deskripsi, itu tentang expression ini. Atau jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut juga bisa kolom di komentar, nanti mungkin akan saya buatkan tutorial tentang expression ini. Nah, juga bisa kita tambahkan negatif atau minus seperti itu, jadi gerakannya akan terbalik ya. Jadi setiap satu frame yaitu negatif 4, jadi gerakannya terbalik. Oke, itu fitur expression juga cukup bagus untuk motion graphic. Baiklah, selanjutnya di tips yang terakhir yaitu adalah mengatur mempercantik workflow dari notes kalian. Jadi kita akan merapikan, misalnya teman-teman membuat sebuah notes yang banyak gitu ya, kabelnya banyak dan agak ribet gitu dilihatnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan salah satu fitur untuk mempercantiknya, yaitu salah satunya fitur underlay. Nah, teman-teman bisa seleksi bagian grup yang teman-teman ingin jadikan satu kesatuan, misalnya bagian teks ini. Saya akan seleksi keduanya, kemudian tekan shift spasi dan cari aja underlay seperti ini dan tekan add. Nah, nanti akan kedua notes tersebut akan dikemas dalam satu underlay seperti ini sehingga kelihatan lebih rapi aja. Di bagian underlay teman-teman juga bisa rename. Nah, tapi saya saranin untuk nge-rename-nya jangan langsung klik kanan dan tekan rename seperti itu atau langsung tekan F2. Kenapa? Karena jika teman-teman melakukan hal tersebut, maka semua yang ada di underlay itu akan diubah namanya ya. Teman-teman bisa lihat semuanya terubah namanya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Saya maunya underlay-nya aja yang diubah. Nah, teman-teman bisa seleksi, buka inspektor dan klik bagian underlay-nya, diklik, kemudian tekan F2 dan bisa baru dikasih namanya, misalnya teks 3D gitu ya. Oke. Nah, maka di sini underlay-nya aja yang berubah namanya. Di sini juga bisa dikasih warna biar lebih cakep. Oke, seperti itu. Ini juga sama, misalnya shape-nya, seleksi, shift spasi, underlay, dan di bagian ini klik diklik dulu, kemudian F2 shape. Oke, bisa diubah warnanya. Nah, misalnya lighting-nya juga shift spasi, underlay, klik di bagian ini F2 lighting, kemudian bisa diubah warnanya. Oke, seperti itu ya. Jadi jika ada banyak kan jadi kelihatan lebih rapi aja dan bisa tahu oh ini kategorinya apa ya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu untuk kabelnya, ini kan ada kabelnya nih. Biasanya kalau rame kan agak ribet untuk dilihat. Teman-teman bisa atur dengan cara tahan Alt dan arahkan kursornya di arah kabel, kemudian klik kiri aja. Nah, maka akan muncul pipe route seperti ini, rute pipa seperti itu. Nah, teman-teman bisa atur misalnya agar lebih rapi kelihatannya, lebih rapi dan lebih cakep untuk dilihat. Ini enggak terlalu berantakan seperti itu ya. Yaitu sangat bagus untuk merapikan jika komposisi notes kalian itu ada banyak. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itulah dia beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk
meningkatkan motion grafik kalian di bagian Fusion DaVinci Resolve ya. Jadi ada navigasi cepat, shift spasi, ada animasi smooth untuk smoothkan pergerakannya yaitu dengan cara di spline editor, dan juga ada yang namanya shape untuk motion graphic shape. Teman-teman bisa menggunakan yang vektor biar agak lebih ringan dan fiturnya lebih cakep menurut saya. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar, mungkin akan saya bahas tutorialnya lebih lanjut. Kemudian ada paste instancing ya, atau copy paste pintar. Jadi jika teman-teman ingin warnanya tetap konsisten, misalnya teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Kemudian ada yang namanya teks per huruf ya, ini per huruf untuk bagus juga untuk animasi teks motion graphic kalian. Kemudian ada animasi random yaitu modifier di perturb ya, seperti itu. Kemudian ada codingan sedikit yaitu namanya expression ya, ada banyak jenis expression, mungkin akan saya bahas di tutorial lebih lanjut. Kemudian ada workflow untuk mengatur notes kalian. Oke, mungkin cuman itu dulu untuk video kali ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.